الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, melanjutkan kajian kita masih berkaitan dengan bersegera menuju kebaikan dan mendorong orang untuk tidak ragu-ragu melakukan jalan kebaikan. Kemarin hadis yang ke-87, hadis yang pertama dalam bab 10, kita dianjurkan untuk bersegera badiru bil a'mali as-sholihah, untuk segera cepat-cepat beramal saleh. Kenapa? Sebab satu saat akan datang fitnah, yang fitnah itu datangnya lebih gelap daripada malam. Ya. Dikatakan oleh Rasulullah di sini, yusbihur rajulu mu'minan, pagi dia beriman kepada Allah, wa yumsi kafiran, sore dia kafir. Gitu. Ini fitnahnya apa nanti bakal terjadi? Sebegitu gampangnya orang pindah akidah. Ya nanti di akhir zaman begitu. Kita mudah-mudahan jangan ketemu deh ya. Ini fitnah, ujian. Fitnah itu di sini dalam arti ujian. Ya. Akan datang nanti seseorang yang paginya dia beriman, sorenya udah kafir. Juga wayum si mu'minah, sorenya dia beriman, wa yusbihu kafiran, paginya kafir. Oleh karena itu ini fitnah yang sangat besar, yang sangat berbahaya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia, dia jual agamanya dengan murah. Ya. Jadi gampang aja orang sekalian, akidahnya bisa dibeli, akidahnya bisa ditukar. Ya. Sekarang udah mulai ada nih, ya. Gara-gara lulus dipindah agama, gara-gara pas bako pindah agama, macam-macam, ya. Nah, oleh karena itu kita mohon kepada Allah agar kiranya kita selalu istiqomah di dalam menjaga agamanya, di dalam kita menjalankan syariat-syariatnya. Ini hadis yang kemarin, sekarang hadis yang ke-88. Hadis yang kedua di bab 10, As-Sani yang kedua, An Abi Sirwa'ah An Abi Sirwa'ah bikasris sin al-muhmalati wa fathiha. Boleh dibaca sirwa'ah, boleh dibaca sarwa'ah. Ini bahasa Arab itu yang satu-satunya bahasa yang bisa diaspal di fathah, tapi artinya berubah gitu. Nah kalau misalkan ada nama orang namanya Ahmad,
Ahmad, ditambahin I ujungnya Ahmadi, beda ya? Beda adanya ya. Ada yang lagi namanya itu ada bahasa Arab satu maknanya tapi bisa dibaca bermacam-macam ya. Bisa berbagai macam bahasa. Nah kalau bahasa Indonesia itu gampang banget berubah maknanya. Contohnya saya pergi, kemudian dirubah dikit aja. Saya hilang, diganti kamu pergi, beda. Ya. Itu kalau bahasa Arab ada kalimat yang diubah barisnya kasrohnya tetap nggak berubah maknanya. Jadi antaranya nih an abi sirwa'ah, boleh bacanya an abi sarwa'ah. Batak bi'aris, batak bil haris, Uqbah bin Haris. Uqbah bin Haris ini salah satu sahabat Nabi ya, yang masuk Islam itu di akhir-akhir, artinya bukan di awal. Sebab waktu itu Uqbah bin Harisah ini beliau pernah membunuh yang namanya Hubayb bin Adi. Hubayb bin Adi ini dibunuh oleh Uqbah bin Haris nih yang meriwayatkan hadis waktu dia belum masuk Islam. Kenapa dibunuh? Kenapa? Sebab Hubayb bin Adi ini pernah membunuh bapaknya Uqbah. Bapaknya Uqbah siapa? Haris ya. Ketangkap dalam satu peperangan, kemudian diserahkan kepada keluarga Haris, diselidik-selidikin. Hubayb bin Adi ini pernah membunuh keluarga Haris, akhirnya dibunuh oleh anaknya Uqbah bin Haris waktu belum masuk Islam. Akhirnya Uqbah bin Haris ini masuk Islam di akhir-akhir memeluk agama Islam, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Dia berkata, Salaitu wa ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil Asra. Kata Uqbah bin Haris, saya pernah sholat di belakang Nabi saat asar di Madinah. Saya pernah sholat asar di belakang Nabi saat di Madinah. Sama Nabi bareng, sholatnya jamaah. Ya. Cuma waktu itu sholat asar. Sholat yang dia jadi makmum, Nabi biasa jadi imam. Memang Nabi itu selalu jadi imam, Pak. Nggak pernah satu ketika jadi makmum karena terlambat. Tapi bisa dihitung, Pak. Selalu Nabi itu jadi imam. Kenapa? Sebab sahabat dari berani imamin, Nabi jadi mau dari berani. Ya. Kalau dulu itu Nabi rumahnya itu dempet, rumahnya di sebelah sana pintunya. Ntar kalau udah mau menjelang jamaah udah banyak baru datang komat langsung imam berdoa. Ya. Begitu terus Nabi yang kerjain. Kecuali waktu itu Nabi lagi sakit, ya. Lagi sakit, kemudian digantikan oleh sahabatnya yang pertama, sahabat yang paling dekat, yaitu Sayyidina Abu Bakar untuk imamin karena disuruh. Meskipun disuruh, Sayyidina Abu Bakar masih tetap juga menolak. Jangan ya Rasulullah, ya. Kata Rasulullah, saya udah gak kuat berdiri. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Kemudian juga pernah Nabi itu terlambat jadi masbuk. Lambat begitu salat zuhur 2 rakaat, Nabi orang imamnya salam, Nabi
Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sahabat yang di sampingnya nanya, ya, kok dalam hatinya Nabi sholat Jumat 2 rakaat ya? Bukan cuma 4 rakaat, kok kan diri lagi apa udah lagi di kosor apa gimana ini? Apa sholat Jumatnya jadi berubah 2 rakaat nih? Itu cuma dalam hati doang. Begitu Nabi mau keluar dari pintu masjid, ada yang marahin, ya. Ditegur, ya Rasulullah, maaf, nanti sholat Jumatnya baru 2 rakaat ya. Yang benar iya 2 rakaat. Balik lagi Rasulullah sholat 2 rakaat. Bukan ulang Pak, bukan ulang. Ya, tambahin 2 rakaat, ya. Tambahin lagi 2 rakaat. Bukan ada diulang lagi dari pertama diulang Allah Akbar. Ntar kalau lupa lagi ulang lagi. Makanya kalau lupa rakaat kita tambahin aja, tambahin. Ya. Dan wajib hukumnya teman yang di sebelah menegur kalau teman kita yang di samping kelupaan. Jangan didiemin aja. Kalau bapak tahu dia kurang sholatnya, rakaatnya, kita tahu, kita diemin aja, kita yang dosa. Ya. Diingetin, dia manusia, namanya juga manusia. Insan itu malah makhluk kotor, manusia itu tempat salah dan lupa. Nabi waktu sholat asar, ya, Uqbah bin Haris ini ada di belakangnya. Fasallama summa qama musmi'an fatafaqqa liqamat nas, ya, ila ba'di hujarin nisa'i. Ya. Kemudian lagi sholat asar, selesai sholatnya, fasallama, kemudian ucapin salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Summa qama. Kemudian tiba-tiba berdiri musri'an dengan tergesa-gesa, buru-buru, bangunnya buru-buru, tergesa-gesa, pokoknya tergesa-gesa itu dimaksud orang buru-buru, ya orang buru kan, nggak biasanya Nabi begini, ya. Biasanya kan zikir masing-masing, istighfar, astagfirullah, 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 gitu ya. Tapi itu istighfarnya itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nggak pakai astagfirullahaladzim. Emang kenapa kita namain astagfirullahaladzim? Ulama yang namain astagfirullahaladzim. Kenapa? Dosa kita banyak. Kita minta ampun sama Tuhan yang Maha Agung. Boleh nggak? Boleh. Apa? Ya, istighfar astagfirullahaladzim. Ngomong-ngomong astagfirullah, ya boleh aja, pilih aja dan pilih, gak usah ribet ya. Gampang mau astagfirullah, astagfirullahaladzim, terserah bapak dikit ya gimana aja. Ya. Pasal lama semua koma musmi'an, Nabi berdiri secara tiba-tiba dengan tergesa-gesa, fataqaqqa riqaban nas, kemudian melangkahi daripada budak-budak jamaah, ya, yang sholat bareng Nabi. Kalau saya pernah dicontohin ya, udah paham kan tadi? Dia kan jamaah 10.000, gitu. Nabi diri tiba-tiba. Ya, kemudian Nabi melangkahnya, apa yang dilangkahi itu layar-layar sahabat. Gak pakai pergi sudah lewatnya buru-buru langsung kemana? Ya. Nabi melewati budak-budak sahabat dengan tergesa-gesa. Ila ba'di hujarin nisa'i. Nabi menuju sebagian kamar-kamar istri-istrinya. Ya. Jadi Nabi itu punya tempat, bukan rumah saja. Kalau dibilang rumah sempit Pak. Rumah Nabi kecil. Kalau rumah kita gede. Kamarnya aja ada 5 kamar kita ya. Nabi itu sholatnya di situ, ya tidur di situ. Pernah Nabi sholat tahajud, Siti Aisyah tidur. Kemudian Nabi lagi sholat mau sujud, kaki istrinya Siti Aisyah ngalamin tempat sujud, digeser dulu sama Nabi, sujud dulu.
bangun lagi, begitu lagi kakinya belanja lagi, mau sujud disingkirin lagi. Itu saking sempitnya rumahnya. Ya, tapi rumah Nabi terus ya, bukan sederhana lagi. Cuma sederhana saja sakit sekali sehingga selonjor saja susah. Gitu ya. Itu namanya rumah memang sederhana hidupnya. Nabi itu tidak. Kalau Nabi mau ya bisa aja. Ya, ditawarin Allah. Ya, kalau pengen dunia ditawarin. Tapi begitulah Nabi kita Muhammad SAW. Dia datang ini kamar-kamar daripada istri-istrinya. Sebagian berarti tandanya istilahnya ada banyak. Ya. Dia masuk ke salah satu kamar istri tersebut, ya, mencari sesuatu ada sekalian. Apa yang dicari nanti disebut fafazi'an nasu min sur'atihi. Ini sahabat yang pada di saf depan, saf kedua, saf ketiga, lihat Nabi bangun tergesa-gesa melewati melangkahi leher-leher daripada sahabat-sahabatnya. Mereka pada terkejut dong, lihatin ada yang begini. Heran, apa ini gitu ya? Kok tumben-tumbenan dalam artinya doang sih? Ya, dan tegur. Ngatin sahabat, sampai sahabat bingung, mereka terkejut melihat Nabi tergesa-gesa. Faqaraja alaihim fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Kemudian belum hilang itu rasa takjubnya, belum hilang rasa kagetnya, terkejutnya. Nabi keluar lagi, datang lagi Nabi ya, ke depan para jamaahnya datang lagi. Kemudian Nabi jelasin. Begitu Nabi menjelasin, Nabi melihat ini jamaah mukanya masih terheran-heran, ya masih bertanya-tanya dalam hati itu. Nah kemudian Nabi berkata begini, kalau beliau bersabda, zakartu syai'at min tibrin. Aku ingat sesuatu min tibrin. Tibrin itu apa ya? Tibrin itu artinya sepotong emas atau perak. Kalau bahasa kita, dia Nabi dapat ada punya emas batangan ada sekalian. Ya, Nabi punya lagi sholat, Nabi ingat di rumahnya ada emas batangan. Diberi itu emas batangan. Indana pakari itu yang ada denganku lagi masih ada di tangan saya, masih ada di apa namanya di tempat kami gitu ya, di rumah kami. Pakari itu Nabi bilang aku benci, aku nggak suka. Kenapa emang ayah bisa nih takut tertahan di rumahku kelamaan, takut nginep. Fa'amartu bi ismatihi, kemudian aku perintahkan kepada keluargaku untuk membagi-bagikannya, ya, dibagi-bagiin. Rawahul Bukhari, ya, hadis sahih dari Imam Bukhari. Jadi begitu ceritanya tadi. Saya ulang ya, biar nyambung. Ada yang namanya Uqbah bin Haris lagi sholat asar berjamaah dengan Nabi. Kemudian selesai sholat, mengucapkan salam, Nabi cepat-cepat berdiri dengan tergesa-gesa, dilewati daripada pundak-pundak sahabatnya. Kemudian Nabi masuk ke rumah, ke kamar daripada sebagian istrinya, mencari yang namanya binti berit, sebatang emas. Ya. Nabi bilang, saya nggak suka kalau emas hasil sedekah. Jadi ada yang sedekah, ada yang ngasih, gitu. Dikasih emas batangan, dikasih tuh. Dan Nabi nggak mau kalau emas batangan ini sampai lama di rumahnya, sampai nginep di rumahnya. Maka Nabi perintahkan kepada keluarganya
dibagi-bagi. So, pas batangnya ada berapa nih? Ada 10 cm. Nih, kalau bagi-bagi ya, caranya terserah ada. Mau kalau dipotong-potong terserah dijual hasilnya. Ya. Begitu. Ya. Jadi dulu Rasulullah SAW itu meskipun dalam keadaan sholat dia ingat kebaikan sampai buru-buru itu cepat-cepat menyegerakan kebaikannya, jangan sampai antar aja. Karena Nabi nggak begitu. Antar juga habis sholat aja jengkir dulu, enggak. Bangun cepat-cepat ambil emasnya, kemudian ini bagi-bagi ya, kepada orang-orang yang butuh, pada fakir miskin. Itu artinya apa? Nabi mempunyai sikap menyegerakan melakukan kebaikan. Kenapa begitu? Sebab Nabi punya sifat namanya muhtajun ilal amal. Ya. Seseorang hamba yang butuh dengan amal solehnya. Ini kita ini kan butuh amal soleh sebetulnya. Amal solehnya buat siapa? Buat kita juga. Yang kita kerjain kembali kepada kita. Yang kita lakukan kembali kepada kita. Amal yang kita kerjain nanti kembali buat kita. Bukan yang buat orang lain, bukan. Amal yang kita kerjain itu buat kita sebenarnya, Pak, bukan buat orang lain. Bapak sedekah di Masjid An-Nur bukan yang buat DKM, buat ngurus masjid, bukan. Tetapi hakikatnya buat kita. Ya. Makanya dikatakan begini, adik sekalian, batu siru dalam hayatan dunia wal akhiratu khairu wa abqa. Artinya apa itu? Ini surat apa ini? Al-A'la. Surat Al-A'la, batu siru dalam hayatan dunia wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian mendahulukan kehidupan dunia, ya, tetapi akhirat itu sebenarnya lebih baik. Khairun, akhirat itu lebih baik. Wa abqa, lebih kekal. Tapi banyak orang yang mementingkan kehidupan dunia. Kalau masalah akhirat biasa-biasa aja. Ya, diajak ngaji, gue baru pulang tuh capek banget, besok aja mau Selasa besok gitu ya. Diajarkan orang tuh ada ajakan kebaikan tapi dia biasa-biasa aja ya. Nggak tergesa-gesa, tungguin ya, ngomongin dulu sebentar, tungguin gitu. Nggak begitu, enggak ya. Biasa aja gitu. Ada orang ngajak maulid misalkan, maulid itu ada waktunya. Lu aja dah, yang buat capek banget. Itu kalau urusan akhirat itu begitu, kita kadang-kadang biasa aja ya. Padahal sebenarnya urusan akhirat itu dikatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik daripada dunia, lebih kekal daripada dunia. Dunia kan sebentar, akhirat lama nggak? Lama. Ini kan perjalanan baru berapa langkah kan? Alam ruh, alam rahim, alam dunia, belum masuk alam kubur. Ya, kita masuk alam kubur, alam kebangkitan. Alam kebangkitan kubur nanti dibagi pada masa alam mahsyar. Habis alam mahsyar nanti kita ditimbang alam mizan. Habis alam mizan kita berjebak di siratal mustaqim. Ya. Disitulah akhir perjalanan manusia, masuk surga apa masuk neraka. Masih panjang ada sekalian, masih panjang, masih lama. Makanya kalau kita sama akhirat biasa-biasa aja, ya kan yang penting gua udah sholat gitu. Yang penting kan gua udah ngerjain ibadah. Cuman nggak ada girohnya, tau giroh tuh giroh, nggak ada semangatnya, biasa aja dia biasa ya. Oleh karena itu ada sekalian, jangan dibalik, akhirat biasa-biasa aja, kalau dunia serius, sama dunia serius banget ada. Ada orang di teleponnya bisnis, Pak, nanti saya jam 7
ya, jam 7 malam mau ke rumah, mau ini bawain hasil keuntungan, habis jual tanah, ini rumahnya apa namanya itu kalau ya ini kalau rupanya berhasil jualin tanah orang dia dapat kira-kira 50 juta, sudah ditelepon nih sama yang jual tanah, nanti alhamdulillah aku Pak, ntar saya mau ke situ nganterin 50 juta, Bapak jangan kemana-mana ya, ada pengajian malam itu malam Selasa, kira-kira ngaji apa enggak? Duit 20 juta, saya gimana kalau tinggal ngaji bisa pulang lagi ya, pulang lagi kesel. Apa segitunya kalau urusan dunia sekalian serius banget. Kau kira ngaji, ogah-ogahan. Seorang juga begitu harusnya segera cepat-cepat baru aja. Udah salah kata dia ke masjid, belum belum satu rakaat ya, hilang kapan datangnya, udah kagak ada girohnya sama sekali. Masalah akhirat biasa-biasa aja, ya Allah. Makanya orang yang cerdas itu mau tahu aja, kita pernah bahas nih dulu di dalam siang berapa tuh rupanya. Al-Qaisu mandana nafsahu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menghitung-hitung amalnya, introspeksi dirinya. Udah berapa banyak amalnya, udah berapa banyak dosanya, begitu dihitung-hitung, ya, timbang-timbang. Ya. Jangan kita ini masa bodoh aja, itu namanya orang bodoh. Kalau orang yang cerdas, dia begini nih amal yang mesti dia kerjain, nanti berapa banyak yang dia udah kerjain untuk bekal di akhirat, itu dipikirin namanya tuh, ya. Dia hitung-hitung, introspeksi dirinya, ya Allah dosa gua banyak banget. Ya, cepat-cepat dia tobat, cepat-cepat mohon ampun. Itu orang cerdas tuh, ya. Yang kedua cirinya wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu beramal ya untuk bekalnya nanti. Kalau dia udah meninggal dunia, nih bekal gua nanti, ya di akhirat. Itu namanya orang yang cerdas. Dia pikirin amal ibadahnya. Ini kan kalau kayak kita nih, mudah-mudahan termasuk al-qais, orang-orang yang cerdas. Amin. Iya, bukan kita ini. Dan kita bawa nanti di hadapan Allah, kita bawa dalam kubur. Amal kita nanti belum, kan kata Nabi, seseorang tidak akan pernah selamat dengan amalnya sendiri. Nabi ditanya ke sahabat, termasuk kau ya Rasulullah, termasuk saya. Tapi kata Nabi, kalau Allah memberikan rahmat kepada, kecuali Allah memberikan rahmat kepada saya. Nah kita kan belum ada jaminan. Kalau Nabi udah ada jaminan masuk surga, betul nggak? Kalau kita nggak ada jaminan, keturunan bukan, keponakan bukan, saudara bukan, Nabi masih tetap mencari amal saleh, masih memperbanyak amal ibadah. Ditanya, ya Rasulullah, kau kan udah dijamin dosamu udah diampuni oleh Allah yang lalu atau yang akan datang, kenapa masih pengen ibadah aja? Kata Rasulullah, aku ini pengen bersyukur kepada Allah. Ya, masa udah dikasih dan dijamin masuk surga, masa nggak berterima kasih? Cara berterima kasih kepada Allah adalah menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Itu Nabi udah dijamin masuk surga. Nah kan kalau kita kan mencak-mencak kaki kalau dijamin masuk surga ya. Nabi enggak, tetap aja sholatnya berapa lama Nabi berdiri. Riwayat mengatakan kakinya sampai bengkak. Habis baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Maidah, ya Allah, kakinya berbengkak-bengkak hadirin. Kita juga sama, salat berbengkak-bengkak kaki kita. Apa emang? Astagfirullah. Tadi begitu dari kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang cerdas adalah orang
orang yang selalu memikirkan dirinya, hitung-hitung amalnya, ya kemudian dia cari sebanyak-banyak amal untuk bekal diri di yaumul kiamat saat dia meninggal dunia. Jangan dibalik, ya harusnya begini, harusnya di akhirat kita sungguh-sungguh, dunia kita biasa-biasa aja, harusnya begitu, ya. Sekarang zaman sekarang kan udah lupain semua, udah kebalik kan. Kita sama dunia serius, akhirat biasa. Harusnya dibalik, akhirat kita serius, dunia biasa aja. Jangan terlalu dimasukin hati, ada sekali. Jangan sampai dunia ini gerogotin jiwa kita. Makanya orang kalau udah terlalu cinta dunia, hukum dunia, kalau dia terlalu, dia takut mati. Orang kalau udah cinta dunia begitu, takut mau mati. Tapi kalau kita nggak usah takut, mau mati sekarang, apa nanti? Ya nggak usah takut, mau di pojokan masjid, mau lagi ngaji, mau lagi jadi imam, mau jadi khatib, ya di mimbar. Nggak jadi masalah, di mana aja ya Pak. Yang penting hatinya husnul khotimah. Siap nggak siap, kita harus terima apa aja. Mudah-mudahan kita matinya dalam keadaan baik, tempatnya baik, lagi ibadah, kan enak gitu ya. Betul nggak? Tuh, yang kedua, faedah yang kedua, ini dikatakan Nabi nyontohin habis sholat keluar melangkahi pundak sahabat-sahabatnya. Boleh nggak? Boleh. Kalau sholatnya sudah selesai, ya, ada kan tuh saudara-saudara kita tuh ada sholat di depan gitu kan, dia pengen ngambil keutamaan kan, mau bapak sih agak mau ngambil keutamaan dulu aja dulu, cepet-cepet besar depan rukuk, jangan sampai diulin orang, ya. Lelet banget sih. Masuknya buru-buru, nanti diduluin tuh yang belakang. Dia berusaha tuh yang masuk depan, saf depan, ambil saf depan, pahalanya gede. Begitu assalamualaikum, pulang nggak pakai zikir. Ya, mungkin ngamalin dari sini nih, ya, ngamalin dari sini nih, keluar buru-buru melangkahi pundak, cuma pakai adab. Ada orang tua, pundaknya pendek, injek aja. Pakai adab, ilmunya tinggi, adabnya nggak ada. Ini orang tercela dari situ. Nggak ada adabnya. Kalau orang yang punya adab gimana? Permisi, gitu ya. Permisi. Jangan. Pernah itu guru saya ada anak begitu, sholat di depan, begitu dia mau selesai, pulang biasa kan, disekat saudara-saudara, saking keselnya tuh hatinya, begitu. Dia kan gua orang tua, kalau disekat itu apa yang dompet jatuh. Nah itu kita boleh Pak, nggak boleh begitu. Kita kalau di tempat lain juga mau kita kan kadang-kadang sholat di jalan, ada masjid, kita lagi jalan-jalan mampir ke masjid tuh. Kemudian kita ada di samping depan, kita ditemuin mau pulang buru-buru, boleh nggak apa-apa, cuma permisi. Orang boleh permisi dari sana ya Pak. Nah ini hadis sekalian, jadi boleh ngelewatin jamaah kalau sholatnya sudah selesai. Yang nggak boleh nih, nggak boleh. Sholat belum dimulai, ini udah penuh. Pengen aja ke depan juga, nggak boleh. Nabi pernah lagi khutbah di atas mimbar, ada orang datang terlambat, pengen ke depan, padahal udah penuh safnya. Nabi tegur, Idris duduk kamu, begitu. Lagi khutbah disuruh, Nabi begitu khutbahnya, Idris duduk, begitu. Ya. Ditegur sama Nabi. Namun, ya, orang udah penuh. Kadang-kadang sholat Jumat, saat depan masih baru di belakang mau penuh. Tapi boleh tegur, hai jamaah yang masih duduk di atas kali itu, ayo masuk nggak apa-apa tuh, ayo masuk, penuhi dulu saf-safnya yang masih pada kosong, nih masuk nggak apa-apa. Yang masih pada merokok, ayo matiin rokoknya. Boleh, nggak apa-apa. Kalau khutbah
diantaranya faedah yang kita ambil. Mudah-mudahan sampai di sini bermanfaat pelajaran kita. Mari kita tutup dengan Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah. Rabbana ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma bihamdil Fatihah, bisyadul Fatihah, wa bikaramatul Fatihah, wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya farijal hab ya kasifal dhab ya man ya'abdi yaghfir wa yarham. Tawaffiq subhanallahumma wa tahiyyatuhu fiassalam wa aqulu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.